Ya, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya Resti Timur Official. Semoga kalian selalu dilindungi dan disertai langkah kakinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bahkan share video saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan berita dan bahkan info menarik lainnya dari channel ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pertanyaan ini. Oke, pertanyaan ini teman-teman ya. Jadi kita akan menjawabnya, namun sebelum lanjut kita ke intro dulu. Baik teman-teman, salah satu subscriber saya dia bertanya seperti ini. Bang, sebelum kita masuk TNI, apa saja sih yang harus kita siapkan seperti pertanyaan yang di atas tadi ya teman-teman ya, yang sudah dia tanyakan di kolom komentar. Nah, saya sangat senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan bahkan saya sangat salut terhadap kakak yang membantu adiknya ya, dimana dia bertanya hal yang seperti itu. Jadi di sini saya akan menjawabnya ya. Menjawabnya secara rinci, detail, dan jelas. Dan saya harap bagi teman-teman juga harus nonton video ini dari awal hingga selesai, agar tahap-tahap yang harus kamu siapkan bisa diselesaikan secara matang. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia bertanya, kira-kira apa saja sih yang disiapkan sebelum kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat? Nah, di video sebelumnya sebenarnya saya sudah menjelaskan, tapi ada lagi yang bertanya. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan secara rinci, dengan secara padat, dan bahkan jelas. Nah, kira-kira apa saja sih persiapan yang pertama yang harus kita lakukan? Persiapan yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit adalah minta restu dari orang tua. Apakah orang tua kita merestui kita atau menginginkan kita menjadi seorang pengabdi negeri? Nah, jika kedua orang tua kita merestui kita untuk menjadi seorang pengabdi negeri, jadi kita harus menerima semua risiko yang ada. Resikonya itu untuk menjadi seorang prajurit banyak sekali teman-teman. Yang dimana resiko tersebut bukan suatu hal yang sangat mudah. Yang pertama, kita harus mengorbankan waktu. Yang kedua, kita harus meninggalkan masa-masa muda kita. Yang ketiga, kita tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak yang lain, yang dimana mungkin mereka berasikan dengan dunia sendiri, namun kita berasikan dengan cita-cita kita yang kita impikan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah jika kedua orang tua kita merestui kita untuk menjadi seorang prajurit, kita harus mempersiapkan administrasi kita dengan secara matang. Persiapan administrasi secara matang itu seperti apa sih Bang? Persiapan administrasi secara matang itu kita harus mempersiapkannya mulai dari awal. Yang dimana kita harus mempersiapkan administrasi yang paling penting dan paling utama yang merepotkan kita semua adalah masalah bagian di rapot ya teman-teman ya. Dari rapot SD, SMP, hingga SMA itu harus benar-benar disiapkan dan benar-benar diteliti. Yang dimana di antara rapot-rapot tersebut pasti ada saja perselisihan antara nama dan bahkan tanggal lahir. Nah, yang kedua yang kita harus siapkan adalah kartu keluarga serta KTP ya. Kartu keluarga serta KTP itu harus benar-benar disiapkan. Nah, bagaimana caranya agar kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita di saat kita mengurus administrasi kita? Dan di manakah yang menjadi patokan utama di saat kita melihat administrasi kita? Yang menjadi patokan utama adalah kita harus melihat di akte kelahiran, yang dimana akte kelahiran adalah penentuan mulai dari nama, tanggal lahir ya. Di situ adalah penentuan di mana nama, tanggal lahir itu pasti harus sesuai dengan akte kelahiran. Karena akte kelahiran adalah tahap paling awal yang dibuat oleh orang tua atau keluarga kita ya. Tahap paling awal. Nah, kita harus sesuaikan nih akte kelahiran, terus kartu keluarga. Setelah kartu keluarga, kita perhatikan ke rapot. Setelah rapot, apalagi yang diperhatikan? Yaitu ijazah. Setelah ijazah, apalagi yang diperhatikan? KTP. Setelah KTP, kita harus memperhatikan administrasi-administrasi lain mengenai SKCK ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yang harus perlu disiapkan secara matang adalah materi. Kenapa kita membahas yang ketiga adalah materi?
Karena materi ya teman-teman, materi di dalam dunia militer itu bukan suatu hal yang mudah. Materi yang diberikan itu sangat banyak sekali mengenai psikologi ya, tes koran, pokoknya banyak sekali yang harus kita benar-benar pelajari. Di materi-materi tersebut itu sudah diberikan dan sudah dicangkup. Tinggal kita mempelajarinya dan memahaminya. Setelah kita mempelajari dan memahaminya, kita tinggal praktek. Prakteknya dengan cara apa? Dengan cara mengerjakannya sendiri gitu teman-teman ya. Yang keempat adalah mengenai fisik. Nah, mengenai fisik. Seperti apa sih visi kita? Ya, seperti apa fisik kita? Seperti apa kemampuan kita? Nah, dari situ kita mulai bisa asah. Yang pertama adalah yang pertama kita sebutkan. Jika kedua orang tua kita menginginkan kita menjadi seorang prajurit, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan mental fisik kita secara matang. Yang dimana mulai dari pull up, push up, dan bahkan lari. Ya, kita harus benar-benar mempersiapkan itu secara matang. Nah, yang kelima dan yang terakhir ini, sebenarnya ini yang pertama yang harus kita sampaikan, yaitu masalah mengenai kesehatan. Masalah mengenai kesehatan, kekurangan yang ada dalam diri teman-teman. Contohnya nih, mungkin teman-teman memiliki penyakit dalam, namun teman-teman tidak mengetahuinya. Terus bagaimana caranya bang? Saran saya, ya karena saya sudah bilang dari awal, untuk menjadi seorang prajurit, jika orang tua kita itu mengizinkan kita, jadi kita itu harus bisa mengorbankan segalanya. Mulai dari keekonomian kita harus korbankan. Yang paling utama adalah kesehatan. Kesehatan jika kita tidak perhatikan, jika kita tidak pedulikan ya. Oke lah, mungkin di bagian luar tubuh kita bisa melihat. Namun di bagian dalam, apakah kita bisa melihatnya? Kita tidak tahu teman-teman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, periksalah kesehatan terlebih dahulu. Dan rela mengorbankan semuanya, mengorbankan segalanya demi impian serta cita-cita kamu. Yang dimana itu sangat penting, yang dimana itu adalah salah satu tanggung jawab kamu atau salah satu resiko kita untuk menjadi seorang prajurit, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai keinginan dan harapan. Nah teman-teman, mungkin begitu saja video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab, dan terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga dengan informasi yang ada ini semuanya bisa terbantu, semuanya bisa menjadi tanggung jawab kalian masing-masing, dan semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan akan tercapai. Dan saya Anak Timur di channel YouTube Riz Timur Official. Salam santun dan semoga kalian menjadi yang terbaik di negara kita Indonesia ini. Terima kasih. Salam santun.